Beliau mengatakan warubama kana mustanadu rojaihim atamasuk bisilahi abai wa uluwi rutbatihim. Dari dulu itu sudah terjadi. Bani Alawi itu, mereka itu selalu menyandarkan harapan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan nenek moyangnya mereka. Bahasa mereka jid-jidnya, kakek-kakeknya. Hasan Hussein Rasulullah. Itu yang menjadi sandaran mereka. Bahkan wa'udhu wirutbatihim, karena ketinggian martabatnya para kakek-kakeknya beliau gitu, kakek-kakeknya orang Bani Alawi. Kagtiroril alawiyati binasabihim. Nah ini diperjelas seperti halnya tipu daya Bani Alawi dengan nasabnya mereka. Saya ulangi lagi, kagtiroril alawiyati binasabihim. Seperti bahayanya tipu daya Alawiyah Bani Alawi dengan nasabnya mereka. Ini bagian yang kedua. Orang ini memahami kagtiroril alawiyati sebagai tertipunya Bani Alawi. Jadi Alawiyah di sini dimaknai Bani Alawi. Berarti orang ini mengakui kalau Bani Alawi itu adalah Alawiyah, yaitu keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Berarti dia menerima nasabnya Ba'alawi. Itu kalau dia faham konsekuensi dari pembicaraannya. Kalau misalnya dia menolak nasabnya Ba'alawi, tapi karena ini sedang memojokkan yang namanya Alawiyah, sebagian dari mereka yang memang keliru, tertipu gitu ya, tertipu dengan nasabnya, kagtiroril alawiyati binasabihim ya. Artinya ini kok menyerang Alawiyah. Oh, lalu dibawa ini ke Ba'alawi atau Bani Alawi. Tapi di satu sisi juga membatalkan nasab Bani Alawi, itu kan kontradiktif. Ini Al-Ghazali bicara orang yang nasabnya sahih. Karena kalau Anda baca dalam sarahnya, yaitu Ithaf, maksudnya Alawiyah itu adalah auladu aliyin ya. Anak-anak Sayyidina Ali, al-buyutu al-khomsah. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu 5 jalur gitu ya, 5 bait ya, baitun kan buyutun. Putranya Sayyidina Ali yang laki-laki kan bukan cuma 2 ya. Ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, ada Sayyidina Abbas, ada Sayyidina Muhammad bin Al-Hanafiyah ya. Dikenalnya begitu ya. Ada yang terakhir Sayyidina Muhsin. Nah, jadi kalau disebut dengan Alawiyah itu adalah keturunan Sayyidina Ali dari jalur-jalur itu ya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin dan lain sebagainya. Berarti Imam Ghazali ini bicara orang-orang yang memang sudah disebut sebagai Alawiyah. Nah, perlu diketahui oleh Pak Ustadz ini biar dia nggak bingung ya. Apa bedanya secara lafadz ya? Alawiyah atau Alawiyun ya, dengan Bani Alawi. Yang pertama, Alawiyah itu dari kata dasar Aliyun, Sayyidina Ali ya. Lalu ditambah dengan ya nisbah. Ya untuk nisbat, artinya bersifat Ali atau berasal dari Ali, muntasib ila Ali, sama dengan madhab Syafi'iyah. Ali, kenapa kok tidak Aliyah tapi Alawiyah? Nah itu Ali itu huruf terakhirnya adalah ya. Nah, maka biasanya kalau huruf terakhirnya itu iya ya, ini saya bicara sederhananya saja, itu maka ya-nya diganti waw, baru ditambah ya tasydid, ya nisbatnya. Jadi dari Aliyun menjadi Alawi, kemudian dikasih ya tasydid menjadi Alawiyun. Ini sama dengan Musa ya. Musa menjadi Musawiyun. Begitu ya. Jadi kalau Alawiyah itu asalnya adalah Aliyun. Aliyun menjadi Alawiyun menjadi Alawiyah. Jadi bukan nama asal itu Pak. Itu nama sebutan. Orang-orang yang muntasib kepada Sayyidina Ali disebut Alawiyah atau Alawiyun. Kalau satu orang Alawi, Al-Alawi berarti muntasib kepada Sayyidina Ali ya. Bukan Sayyidina Alwi tapi Sayyidina Ali. Kalau Bani Alawi itu sama dengan Ba'alawi. Jadi di Hadramaut itu Ba itu maknanya adalah Bani.
Ba Alawi berarti Bani Alawi. Alawi di situ nama asli, Pak. Bukan proses perubahan dari Ali menjadi Alawi, bukan. Itu nama asli. Alwi atau Alawi, makanya Ba Alwi atau Ba Alawi. Ya. Ingat, kalau Alawi saja ya, berkaitan dengan nasab, berarti itu dari kata Aliyun. Ya. Kalau Ba Alwi berkaitan dengan nasab, berasal dari kata Bani Alawi, sehingga menjadi Ba Alawi. Begitu ya. Alawinya nama aslinya Alwi bin Ubaidillah. Jangan lalu kamu bilang, oh berarti Bani Alawi beda dengan Alawiyah. Goblok. Ini saya jelaskan secara bahasa. Bani Alawi itu ya Alawiyun. Bukan berarti dinisbatkan kepada Alawi bin Ubaidillah, tapi ke atas, ke Sayyidina Ali. Jadi yang bernasab kepada Sayyidina Ali itu disebut Alawiyun. Dari manapun jalurnya, baik yang Musawi ya ke Alawi, atau ada Hasani, Husaini ke Alawi semua. Al-Uraidi, Ali Al-Uraidi ke Ali juga ya. Ja'fari itu ke Ali juga ya. Jadi ini spesifik untuk jalur Sayyidina Ali, Alawi. Itu pun tidak semua dzurriyyah Rasul, Pak. Yang dzurriyyah Rasul hanya dari 2 jalur, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Maka disebut juga Fatimi. Jadi yang paling spesifik itu adalah Hasani, Husaini. Berarti spesifik Sayyidina Hasan, spesifik Sayyidina Husain. Ketika 2 orang ini dikumpulkan menjadi Fatimi. Fatimi juga itu dari kata Fatimatun. Kemudian tidak boleh tanwin ya, karena ghair munsharif, Fatimatuh ya. Kemudian karena mau ditambah ya nisbat, taknya dibuang menjadi Fatimiyun ya. Atau Al-Fatimi. Fatimi ini cuma 2 ya. Ini kalau kita hitung jalur laki ya, Hasani, Husaini. Maka setiap Hasani dan juga Husaini pasti Fatimi ya. Nah, Fatimi ini Alawi. Kenapa? Karena jalurnya Hasan Husain itu masuk kepada kelompok Alawi. Tapi tidak semua Alawi mesti Fatimi. Misalnya Alawi yang jalurnya Abbas, anaknya Sayyidina Ali yang Abbas, atau yang jalur yang lain, yang jelas jalur Muhammad bin Hanafiyah, yang jelas bukan Hasan Husain ya. Jadi Alawi itu lebih umum dari Fatimi. Fatimi lebih khusus, Hasani lebih khusus lagi, Husaini juga lebih khusus lagi. Begitu ya. Jadi ingat, harus tahu Pak ya. Jadi jangan recok menerjemahkan Bani Alawi, Alawiyah. Karena saya tahu Bapak tidak meyakini nasab Bani Alawi. Kecuali kalau Bapak itu meyakini nasab Bani Alawi. Oh benar. Alawiyah itu kalau Anda sebut Bani Alawi berarti Anda menyebut sebagian. Di lafadznya di sini sekelompok Alawiyun atau Alawiyah, tapi Anda maksudkan satu cabang, yaitu Bani Alawi. Tapi Alawinya sudah bukan Alawi yang itu. Alawi yang itu dari kata Ali, Alawi yang ini enggak. Nama dasarnya memang Alawi. Begitu Pak ya. Itu ya, itu yang kedua. Jadi harus paham ya. Tidak perlulah saya buka-buka itu pelajaran dasar ya. Musawi dari kata Musa, Alawi. Ada misalnya tarbiyah menjadi tarbawi gitu kan. Tarbiyatun bukan menjadi tarbiyati tapi tarbawi ya. Nah, itu perubahan-perubahan dimana kalau mau pakai ya nisbat itu huruf-hurufnya itu yang terakhir itu diganti dengan wawu begitu. Nah, kemudian kadang juga ditambah tak, Syafi'i menjadi Syafi'iyah. Biasanya itu menunjukkan kalau itu adalah banyak gitu ya, atau sekelompok lah gitu ya. Kalau satu orang Syafi'iyah gitu, atau Syafi'iyun itu jamaknya. Kalau baca di kamus Syafi'iyah itu jamaknya Syafi'i.